Oke guys, welcome back to my channel. My name is Valkray Kaslana. Di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips pemilihan gear yang tepat ya untuk agent-agent SSR kalian seperti weapon, armor, dan aksesoris ya. Quick tips aja ya. Pertama adalah kalau kalian lihat di details hero kalian kan ada 4 slot tuh. Yang pertama adalah weapon, yang kedua adalah armor, sisa 2 slot lagi adalah aksesoris ya. Jadi gini, simpelnya aja ya. Jadi kalau kalian lihat ya, di set yang ini nih, Nanahara Chifuyu, weapon sama armornya kan satu set nih ya kan, sama-sama ada logo ataupun lambang defender ya, lambang pelindung. Jadi kalau misalnya kalian klik di slot item ya, kalian bisa lihat kan di sini ada kayak macam anti defender 2/2. Artinya adalah kalau kalian memasangkan item ini dengan lambang yang sama seperti lambang pelindung ataupun seperti lambang pedang yang artinya attack dan memenuhi kriteria 2/2 ini, artinya adalah dua item ini mendapatkan buff bonus ataupun mendapatkan buff tambahan ya. Seperti pada weapon Alex Hands yang lambangnya shield ini, saya menggunakan 2 dan otomatis saya mendapatkan buff tambahannya, itu adalah anti defender damage 20%. Berarti damage untuk anti defender musuh bertambah sebanyak 20%. Oke. Jadi intinya adalah kalau misalnya kalian memasangkan set ataupun 2 set weapon ataupun armor pada hero-hero tertentu, pastikan kalian melihat spesifikasi buffnya apa dulu, apakah buffnya cocok untuk karakter tersebut ataupun tidak ya. Jadi bahkan kata seperti ini, kalau misalnya kalian memasangkan, contohnya ya, memasangkan 2 set gitu, 2 set weapon sama armor, namun buff tambahannya anti air damage sebanyak 20%. Berarti buff tambahannya adalah damage tambahan untuk serangan unit musuh di udara. Sedangkan hero kalian hanya menyerang musuh di darat. Itu buffnya sangat tidak berguna ataupun buffnya sia-sia, karena hero yang kalian pakai adalah hero yang menyerang musuh di darat, sedangkan buff tambahan dari equipment yang kalian pakai adalah buffnya untuk serangan tambahan pada unit musuh di udara. Jadi pastikan juga ya kalian memakai set equipment dengan buff yang cocok ya, dengan hero yang cocok, seperti serangannya ke udara ataupun ke darat ataupun serangannya semua musuh ya. Jadi harus dilihat juga bonus-bonus equipmentnya. Kalau misalnya kalian lihat juga ya, di sini kan banyak juga nih hero-hero saya yang masih ya nggak terlalu sinkron ya, masih tidak memiliki buff satu set ya. Itu nggak apa-apa, yang penting untuk gameplay sekarang tuh, kalau misalnya kalian tidak punya satu set, yang penting pasangin aja dulu yang paling kuat ya, ataupun pasangin yang ungu terlebih dahulu untuk hero-hero yang utama kalian gitu. Itu doang sih kalau tips trik, bukan tips trik ya, maksudnya tips cepat untuk gear ataupun equipment untuk hero yang kalian pakai ya. Jadi pokoknya sesuaikan dulu tipe hero-nya apa, apakah menyerang semua musuh, apakah khusus darat ataupun khusus udara. Lihat dulu. Dengan caranya ya itu ya, kalian klik equipment-nya dan kalian lihat buff-nya apa ya. Di sini juga mungkin kalian melihat ya, ada beberapa equipment ada yang membutuhkan sampai 1/4. Jadi butuh weapon seperti ini dengan buff-nya yaitu ataupun setnya crit damage 1/4 baru mendapatkan buff tambahan. Kalau misalnya tidak mencukupi, maka buff tambahan ini tidak bisa didapati ya.
Jadi kalau untuk idealnya, pastikan gunakan yang hanya membutuhkan 2/2 saja ya, karena itu bisa memaksimalkan slot kalian. Jadi kalau misalnya kalian memasangkan equipment dengan hanya membutuhkan 2/2 saja, maka untuk slot aksesoris kalian bisa menggunakan yang mungkin equipment juga yang 2/2 juga. Jadi ibarat kata bisa dapatkan dua dua double buff gitu, karena hanya membutuhkan 2/2 slot saja gitu ya. Itu sih tips cepat dari saya untuk equipment apa yang cocok untuk dipasangkan ke hero yang kalian pakai ya. Pokoknya intinya lihat dulu buffnya dan lihat dulu tipe hero apa gitu ya. Apakah menyerang darat, menyerang udara, ataupun menyerang semua musuh ya. Oke, itu aja tips cepat dari penggunaan equipment. Sekarang saya akan melanjutkan misi dari video kemarin, yaitu melanjutkan story. Kali ini adalah lanjutan story chapter 4, yaitu episode 1 dan episode 1/2 ya. Oke, kita mulai saja. Difficultiesnya adalah normal ya. Seperti dari video yang kemarin, di sini ada achievement ya, seperti mengalahkan semua musuh, menyerang musuh terlebih dahulu, dan menangkan pertarungan. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai saja ya. Oke, kita skip saja story-nya, skip. Oke. Di sini kalau misalnya difficulties normal, hanya bisa deploy 2 ya, deploy 2 kapal induk kalian. Namun kalian bisa mendeploy 1 kapal bantuan teman ya. Totalnya 3 kalau untuk difficulties normal ya. Kalau untuk hard, kalian bisa deploy 3 kapal induk dan 1 kapal bantuan. Ya, untuk tambahan dari video kemarin adalah saya lupa untuk menjelaskan kapal bantuan. Di sini adalah kalau misalnya kalian klik di landing point ya, ataupun kotak yang biru, dan tekan request support, kalian di sini bisa membaca ya, ataupun bisa melihat bahwa kapal support tidak bisa mendarat pada lokasi serangan ataupun lokasi assault, dan pergerakan kapal induk teman dikurangi 1 sel ataupun dikurangi 1 blok. Jadi kalau misalnya kalian berpikir untuk mendeploy kapal bantuan di assault point ataupun kotak berwarna oranye ini, kalian tidak bisa, ya kan? Tidak bisa dideploy karena kapal bantuan teman hanya bisa dideploy pada landing point ataupun kotak yang berwarna biru. Jadi untuk assault point kalian hanya bisa mendeploy kapal induk kalian ya. Tapi yang lebih tepatnya tipe assault ya. Kalau misalnya kalian deploy kapal induk seperti tipe armored, itu tidak bisa, karena hanya untuk kapal penyerang ataupun kapal assault. Jadi seperti tipenya Gleipnir ataupun Coffin, seperti itu. Oke, di sini seperti biasa ya, beberapa achievementnya ya, seperti menyerang musuh 3 kali, mengalahkan semua musuh tanpa ada yang mati, dan memenangkan battle. Oke, tanpa basa-basi kita lihat ya, di sini ada 4 musuh. Oke, 4 musuh seperti video yang kemarin saya bilang ya. 1 kapal induk kalian hanya bisa menyerang 2 musuh, berarti totalnya 2 kapal induk yang bisa ya, misalnya bukannya bisa sih, yang cukup 2 kapal induk saja gitu. Di sini juga ada kotak tanda tanya ya. Kotak tanda tanya ini biasanya drop tambahan di stack ini. Namun ini nggak terlalu nggak terlalu primary banget, maksudnya nggak terlalu utama banget. Paling dropnya mungkin kayak agent bintang 2 ataupun agent bintang 1, ataupun equipment ataupun gear bintang 2 ataupun 1. Kalian boleh aja sih ngambil ini, cuma kalau misalnya lokasi kotak tersebut tidak ideal ya, ataupun harus melewati banyak musuh, lebih baik sih kalian skip aja dulu. Pokoknya sampai yang 3 achievement ini komplit sih. Kan setelah kalian
completein ini achievement, kalian bisa revisit lagi stacknya dan kalian bisa fokus untuk ngambil kotak ini terus menangin aja gitu. Pokoknya untuk sekarang sih achievement dulu sih, biar ya biar langsung kelar lah dengan rank S gitu ya kan, jadi lebih enak gitu. Baiklah, permasalahannya di sini adalah kita harus menyerang musuh 3 kali ya, menyerang musuh ya, bukan musuh yang menyerang kita yang harus menyerang musuh. Berarti lokasi yang strategis untuk mendapatkan atau untuk mengkomplitkan achievement kedua adalah yang pertama adalah taruh kapal induk pertama di sini. Yang kedua, oh enggak salah, kita remove, taruh kapal induk kedua di sini. Kalau bisa sih yang tipenya cruiser ya, yang jaraknya tinggi itu, jaraknya panjang. Tipe cruiser emang jarak tempuhnya panjang, bisa under control ataupun bisa Arondite ataupun Balisada. Cuma yang tim 3 lagi misi, jadi cuma tim 2 doang. Jadi taruh di sini. Yang satu lagi kapal yang utama taruh di sini. Set, maju, set. Oke. Kemungkinan kalau saya taruh di sini, kemungkinan ya. Jadi strategi saya kemungkinan ini nyerang kapal 2 nyerang ini saat end phase, maka musuh kemungkinan maju ke sini dan musuh yang ini maju ke sini. Kapal utama mungkin menyerang yang musuh bagian ini kemungkinan ya, kalau misalnya dia maju. Terus musuh yang ini menyerang kapal yang kedua, maka sisa satu lagi. Oke. Oke, boleh. Bisa. Oke. Sini si support. Oke, bisa juga kita kesini dulu ya untuk dapetin support. Set. Oke. Sekali lagi ya, sama kayaknya auto ya. Gak apa-apa lah ya, biar nonton aja udah. Biarkan para agent kita yang menyelesaikan misi. Oke, support muncul, F2. Oke, end phase. Oke, dia maju. Berarti dua musuh ini nggak bergerak ya. Oke, berarti dia stationary. Oke, berarti kita kapal kedua pindahin ke sini dan kapal kedua langsung serang. Saya harap sih dia tidak maju ya. Kalau misalnya musuh ini maju, maka kapal kedua otomatis hancur. Karena ini kan turun terakhir dia. Atau mungkin bisa kita ambil aman ya. Ambil aman, kita bergerak kayak di sini, lalu kita end phase saja. Yap. Maka dia maju, maka majuin kapal kedua. Jelas.
Wah, nggak ada snipernya ya. Barunya ada saya. Agent snipernya nggak ada nih. Oh, dia baru muncul. Rasanya dia selamat nih. Musuhnya yang musuh snipernya nganggur aja deh. Rata kenapa tadi? Waduh. Kayaknya saatnya untuk tidak menggunakan otomatis sudah. Oke, coba autonya saya matiin dulu ya, biar deploy manual aja. Saya kadang kalau pakai autonya yang di deploy itu yang nggak guna dulu gitu. jadi jangan terlalu percaya sama auto juga sih. Kadang kalau misalnya kalian sudah mulai lihat agak sedikit susah, mending deploy manual aja. Oh lord, mungkin tadi ada yang salah kali ya. Apakah sempat? Saya tidak tahu ini. Oh, Nain. Astaga. Ayayay. Oke, restart. Aduh, pasti kayaknya tadi gara-gara autonya ada yang tahu tadi. Pasti sih. Ntar deploy manual aja dah. Ya, kita abandon lagi. Ntar dah, kalau misalnya kapal dulu mending jangan di deploy, jangan di auto lagi dah. Tadi sih udah benar, cuma nggak tahu dah tadi. Mungkin soalnya kadang di game ini auto tuh apa ya, dia tuh mendeploy itu nggak ngerti juga sih. Pokoknya dia kadang tuh ngedeploy itu yang nggak kita inginkan dulu gitu. jadi kadang ada konyolnya juga gitu. Ya seperti biasa, jangan auto, oke. Error ya. Oke, 1 2, kita summon Eugene. Setelah itu si Hilda. Support masuk. Kita summon si Mas Ganteng. Oke. Win. Oke. NPS. Oke, maju. Majuin. Kalau udah maju, oke, tanpa auto. Pasti menang. Kadang tuh auto emang bangsat emang. Masukin Eugene, masukin ini, jangan masukin Hilda dulu, kita butuh Hilda. Roket, masukin support, masukin Mas Ganteng, masukin si Mina, masukin lagi dia, masukin Eugene, terus itu Hilda lagi. Hilda deploy, masukin dia Bang Ganteng, masukin si ya inilah boleh. Roket kan menang. tadi pasti autonya ada yang error, makanya kalah.
Soalnya agent apa agent di kapal kedua tuh udah lumayan kuat. Maka tadi kenapa kalah tuh pasti auto tipenya error. Oke, Mas majuin ke sini, kapal kedua majuin ke kotak peluru untuk ngisi peluru, supply sekali aja, and pass. Oke, berarti kapal pertama aja yang maju ya. Set. Oke. Kalau untuk bos sih kapal pertama ya saya makanya. Kalau kapal satu mah udah auto aja. Pokoknya kalau kapal utama tuh udah auto aja udah. Soalnya nggak mungkin kalah. Pasti pede banget. Tapi kalah. Jadi bagi kalian ya, kalau misalnya punya punya kapal satu, kapal dua, atau kapal tiga yang agentnya nggak terlalu tinggi gitu dan stacknya agak sedikit aneh, mending kalian hati-hati dulu gitu ya. Maksudnya jangan langsung full auto gitu, mending lihat dulu nanti di next deploy-nya apakah sesuai dengan karakter yang pas atau enggak. Jadi kalau misalnya deploy-nya tadi kayak saya ya error gitu, lebih baik deploy manual aja deh. Soalnya kadang emang auto tuh super bohong. Super bohong. Kata autonya, oops. It's not my fault. Baiklah, untuk pos terakhir tentu saja ya kapal utama. Ragged Greater Beast Brutal level 46. Waduh, namanya panjang banget. Oke, mantap. Bos terakhir untuk kapal utama. Kan perfect tuh. Oke, kita skip. Ya, sesuai dengan achievementnya ya. Berarti rank AS. Oh ya. Oke, tadi kan kalian lihat kan saya nggak ngambil kotaknya kan. Jadi gitu. Pokoknya achievementnya dulu sih biar dapat rank S, biar enak aja di mata gitu kan ngeliat S warna-warni. Cuma ya seperti saya bilang kan, bisa kalian revisit lagi stacknya untuk ngambil kotak, kelarin aja langsung, udah gampang. Kita next operation. Oke, sama ya, mengalahkan semua musuh, menyerang 3 kali, menangkan battle. Musuhnya sepertinya sama. Oke, prepare to operation. Kita skip lagi storynya. Di sini ada ini ya, ada winning conditionnya. Berarti pertama winning conditionnya kalau kapal kita sampai ke kotak merah ini, dan seperti biasa lose conditionnya kalau kapal kita semuanya hancur ya. Oke. Ataupun kapal kita ada yang hancur gitu. Berarti intinya asalkan ke kotak ini kita menang udah. Oke. Tapi sekali lagi saya ngincar achievementnya. Seperti biasa ya. Maju, serang. Tunggu. Kalau deploy di sini berarti cruiser di sini dia nyerang. Mungkin kayak gini aja kali ya. Oh, kayak gimana ya? Gini aja. Udah gini aja kali. Pas. NPS set 2/2 apa ini ya? 2/2
Berarti semua kapal harus ke sini kali ya. Wow, semuanya langsung maju, mantap. Berarti satu, terus enggak, satu, dua, oke, fine. Satu, dua. Bahaya juga nih. Satu, satu, dua. Kalau dia nyerang sini satu. Oke, ini agak sedikit tricky ya. Kalau misalnya dia nyerang ini, ya kan, berarti kepake satu peluru, ya kan. Terus otomatis kapal utama nyerang ini kan, satu peluru. Masalahnya saat dia di sini, ini si kampret dua ini kemungkinan nyerang ini nih. Kecuali yang satu lagi nyerang ke sini ataupun maju, berarti kapal kedua kemungkinan bisa hancur karena kemungkinan nih berdua nyerang, sedangkan sisa peluru tinggal satu. Oke, bahaya juga nih. Bahaya juga. Soalnya kadang apa ya, kadang AI musuhnya tuh kadang suka nge-troll gitu. Jadi kita pikir pasti dia maju atau enggak pasti dia nyerang kapal yang lain. Ternyata nyerang kapal yang sama. jadi kadang harus matang-matang juga sih sebelum nyerang. Takutnya dia nge-troll nih, yang berdua nge-troll nih. Jadi ntar ujung-ujungnya dia nyerang kapal yang kedua nih di sini, ntar otomatis kalah langsung. Berarti oke, bisa kayaknya sih, tapi nggak tahu udah. Kalau misalnya dia nyerang terus nyerang NPS, nyerang mati, set. Coba ya, tapi sih kalau kata saya sih ntar pasti ada yang nge-troll nih kayak gini nih ya. Berarti satu, biasanya sih ada yang nge-troll nih musuhnya. Oke, wave 2/2. Ya. Oke, kelar. Win. Set. Oke kan? Berarti otomatis yang nyerang ini dong, nyerang ini kan. Tapi takutnya yang seperti yang saya bilang, AI-nya nge-troll, jadi ntar dia nyerang ini deh, kapal kedua. Aduh, kalau misalnya seperti itu, kapal kedua mati nih. Tunggu, bisa nggak sih diginin? Itu dua gitu ya, satu dua, ataupun kesini gitu. Kalau kesini berarti dia maju, terus ini maju, switch. Tunggu, ini maju. Kapal dua di sini, otomatis dia nyerang ke sini, terus ditukar kapal dua maju. Oke, kayaknya sih bisa sih. Coba ya di sini. coba sini terus NPS. Oke, maju. Oke, sesuai dengan rencana saya. Sesuai dengan prediksi saya sudah membaca AI-nya. Oke, fine. Berarti pertama ke sini ya, ke sini. Oke, ke sini. Tag. Oke.
tankernya keren banget tuh, tanker musuhnya. Sumpah loh, desain musuhnya keren-keren banget, monster-monsternya gitu. Coba playable juga ya monsternya, keren. Ini apa lagi nih, bisa keren banget. Oke, kelar. Oke, sesuai dengan rencana saya ya. Kapal satu habis pelurunya, namun kita tukar posisi dengan kapal kedua. Set. Oke, jadinya pas. Kalaupun dia nge-troll nih, nyerang dia, pas pelurunya dua. Dan tes. Set. Set. Oh ya, iya bener. Wah, saya sudah bisa baca AI-nya. Oke. Aduh, kira-kira ini auto bagus nggak nih? Ngeri juga gue. Ini jangan auto dah. Manual aja, manual. Kita summon si Hilda. Summon support. Summon si Bang Ganteng. Summon si Mina. Terus summon si dia lagi nih. Set. Lalu si Eugene. Mungkin udah menang kalau. Oh iya menang. Tuh, dia kalau autonya malah ngesaman yang mesin gun tuh. Tadi dia ngesaman yang ini nih, kalau pakai auto. Kurang ajar. Autonya menipu. Oke, bener kan? Kayak tapi itunya nggak komplit ya. Baru nyadar saya yang 3 kali serangan 3 kali musuh menyerang musuh nggak komplit. Sialan. Nggak komplit ya, aduh. Jangan auto. Sialan auto. Iya tadi, aduh, saya baru nyadar, baru 2 kali doang serangan nyerang musuhnya. Wow, matahari terjatuh, meteor. Iya, tadi aduh, achievement yang keduanya nggak komplit. Saya menang namun kalah. Aduh. Ya udahlah, jalan aja dulu lah. Ntar bisa kita revisit lagi kok stacknya. Maju 1, maju lagi, NPS, maju lagi, NPS. Waduh. Iya, karena tadi ininya belum kelar. Damn. Retry. Saya tidak puas kalau tidak dapat S. Berarti gimana dulu ya? Sawul 1, tuker 2. Nggak bisa. Berarti kalau mau ngetem dong, nunggu musuhnya nyamperin dulu terus. Gimana ya? Boleh. Coba
begini. Aduh, gimana ini? Satu, terus bener satu. Oh, satu, terus tuker isi peluru, ya kan? Tuker isi peluru kapal pertama di sini. Tapi nggak bisa kalau ini saya serang, otomatis mereka berdua nyerang juga. Intinya bakalan tetap 2/3. Berarti mau nggak mau, tapi nggak tahu deh. Nggak bisa juga. Satu, dua, iya nggak bisa juga. Berarti mau nggak mau ada 3 kapal dong. Ya berarti mau nggak mau yang di stack apa di chapter 4 stack 1/3 berarti harus ada 3 kapal. Mau nggak mau, soalnya berdekatan kalau misalnya dia dibiarin jalan, berarti mau nggak mau pakai kapal teman dah. Oke teman, saya pinjam dulu ya kapal induk kalian. Siapa nih? 7.000 squad CP nya tinggi banget ya, asal aja kali ya. 1 2 3 tuker. Bener ya, di sini terus. Oke, di sini maju NPS. Iya bener, berarti harus pakai 3 kapal. Nggak bisa pakai 2 kapal, harus pakai 3. Satu lagi support. Jadi taktiknya 1 2 3 menang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Soalnya biasanya kalau saya kalau misalnya masih difficult normal tuh jarang banget pakai support, teman. Mandiri gitu. Mandiri. biar dimantep, biar bersih. Oh udah menang. Oh belum. Wah. Oke, menang, hore. Oke, kapal kedua nyerangin depan. Seret. Autonya di nonaktifin karena saya tidak percaya. Kita nunggu si Eugene itu sama si Hilda. Nggak usah, tahan dulu. Hilda masukin skill roket, support up roket. Masukin siapa ya? Bang Ganteng boleh lah. Nina udah menang. Udah menang. Hore. Kapal satu nyerang yang depan. Kan pas kan 3/3, berarti harus pakai 3 kapal. Oke, menang.
Oke, and pass. Oke, kelar. Oke, menang. Weh, mission complete. Kelar, tinggal masuk ke yang kotak merah ini. Dua, next, satu. Ups, tukeran deh. Oke, next, dua. Pas. Oke. Yeah. Oke, next operation. Lawan si replacer. Ini siapa ya? Replacer Bishop atau replacer Knight ya? Lupa saya namanya. Kayaknya replacer, kayaknya sih replacer Bishop apa enggak tahu. Lupa namanya pokoknya. Di sini ini ya ada probabilitas dropnya ya. Unit ungu yaitu Evelyn Keller satu dong. Oke, achievementnya sama, 3 kali serang, menangin pertarungan, jangan ada yang mati. Oke. Kita skip saja storynya. Set. Level 48 seru nih. Asik, lagunya juga enak lagi. Di sini karena ada 5 musuh ya, berarti otomatis kita pakai kapal bantuan teman ya. Otomatis berarti sebisa mungkin kapal kedua di sini, kapal teman taruhlah di sini, lalu kapal utama taruh di belakang aja. Oke, kita biarin musuhnya nyamperin dulu satu kotak, baru kita serang. Kok aneh ya? dia nggak gerak banget. Oke, majuin. Oke, fine. Berarti ini nggak maju ya? Yang musuh yang mobil satu mana yang dua ini nggak maju. Berarti kemungkinan aneh juga. Oke, satu. Tunggu. Satu. Terus dituker. Tapi dia bakal nyerang. Total. Oke. Berarti tunggu. Ini nyerang dia. Terus kita tukar kapalnya. Seret. Nyerang berdua. Oke, fine, bisa. Aku tuker. Tunggu deh. Maju. Ini maju sini ya. Maju ke sini. Oke, maju ke sini. Oke, jangan auto. Aduh, telat. Apa-apa. Eugene, lalu Hilda. Di sini aja. Hilda, Rocket, support.
masukin bang ganteng, bang ganteng. Masukin si Roy Burnett atau pokoknya namanya Roy Burnett. Masukin si Lumi, udah menang. Oke, kelar. Lalu kapal 2 kita tuker ke kapal 1 ya. Set. Terus kapal 1 nyerang musuh yang ini. Set. Oke. Auto on. Push. Oke, kelar. Oke. Lalu musuh yang ini pasti nyerang kapal 1. Yap, bener. Terus kapal support nyerang yang mobil, jadi plus, jadi pas 3 kali serangan. Salah. Yang terakhir ini set plus pas 3. Waduh, dia pakai Xiaoli. Mantap juga sih dia. Sama siapa nih yang di gacha event siapa, lupa pokoknya. Level 189. Wah, cepet banget deh naikin levelnya sama limit breaknya. Mantep. Oke, untuk ambil aman kapal 1 jadi majuin dulu. Takutnya tiba-tiba dia maju lagi. Waduh. Oke, enggak. Oke, good. Tukar, maju, isi 1 kali aja. Kapal support maju, set, MKS, maju sini, ini mundurin, ini maju. Kenapa begini? Biar dapat support dua-duanya. MKS, jadi kapal pertama dapat support dari kapal kedua saya sama kapal temen. 3. Oh, namanya Regenerate Knight. Seingat saya kayaknya Replacer Knight deh. Oh, jadi berubah nama. Oh iya dong, beda dia. Berubah kostum juga dia. Tapi sama sih, pertamanya dia Replacer Knight di story-nya. Jadi Regenerate Knight di sini. Wah, untung saya pakai bantuan support. Ini tim saya agak ambruk juga nih. Tapi saya demen sih kalau bosnya menantang. Gila,
Waduh, itu gimana nanti level hardnya ya? Buset, dia keluarin laser begitu. Serem banget. Oke, menang. Wah, apa ini? Oke, kita skip aja. Kelar. 계약대로 처리했어. 월말 보너스 Oke, 기대하고 berarti chapter 4 PS1 udah kelar ya. Oke, sudah kelar. Berarti yang terbuka sekarang adalah chapter 4 PS2 ya. Oke, mungkin itu dulu kali ya untuk video ini ya. Gameplay story ataupun chapter 4. Oke, kelar dulu. Oke, mantap. Ini lah, punya email. Oke, mungkin oke. Jadi itu dulu kali ya video saya untuk kali ini. Tadi tentang tips cepat ya, tips cepat tentang equipment ya. Jadi ingat aja ya, equipmentnya dilihat dulu buffnya apa. Kalau misalnya buffnya untuk menambah serangan ke defender ataupun serangan ke musuh musuh air unit ataupun musuh udara, jadi dipakainya sesuai dengan hero nya dulu ya, jenisnya apa dulu, nyerang semua, nyerang udara ataupun nyerang di tanah doang gitu, biar buffnya tuh dapet gitu, cocok. Jadi itu aja sih tips tepatnya ya, apa tips cepatnya. Kalau untuk masalah tipenya apa atau mungkin kayak macam bagusnya apa sih, itu mungkin bisa kalian explore sendiri ya, maksudnya mungkin lebih cocok mungkin kalau misalnya untuk hero ini cocoknya buffnya kayak macam buff hit, buff nambah darah ataupun buff nambah critical attack ya kan, kayak yang ini nih buff critical attacknya. Jadi bisa kalian explore sendiri sih, tapi untuk tips cepatnya yaitu untuk masalah buff utamanya nih, buff ininya nih, lihat dulu jenis hero nya dan juga lihat dulu buffnya untuk nambah apa dulu ya, statnya gitu. Oke, untuk video ini itu aja dulu kali ya. Paling untuk video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang sistem dive ya, sistem dive di world map. 운명의 필요하신가요? Jadi 발부가 가능합니다. kayak artefak apa aja yang cocok untuk memperlancar dive ataupun mengkompletin dive gitu. Oke, baiklah, sekian itu aja dulu kali ya untuk video ini. Kalau kalian suka videonya like saja, kalau tidak suka ya dislike. Oke, sekian, saya Valkyrie Kaslana, bye.